وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا آجركم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah,
الذي جعل المساجد مجامع الأمة لأداء العبادات والتقربات فرائضها ونوافلها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الخلق أجمعين مشارقها ومغاربها. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرسالة النيرة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها القائل خير البقاء مساجدها وشر البقاء أسواقها. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد مخلوقاته بكمالها. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمبحث قطة banallahu lahu baitan fil jannah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Asy-Syahid Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam salah satu karya beliau Fiqhus Sirah menjelaskan di antara rahasia kesuksesan Rasulullah dalam berdakwah menyebarkan Islam sekaligus sebagai ususul mujtama', pilar-pilar yang menjadi penyangga kemajuan suatu masyarakat, suatu bangsa. Beliau menjelaskan ada 3 rahasia di balik kesuksesan dakwah baginda Rasul sehingga mampu menjadikan Madinah sebagai contoh masyarakat khairul ummah, masyarakat yang memiliki as-saqafah wal hadarah, budaya dan peradaban yang tinggi, sehingga dikenal dalam sejarah dengan sebutan masyarakat madani atau civil society. 3 rahasia tersebut beliau tulis. Yang pertama adalah binaul masjid, membangun dan memakmurkan masjid. Yang kedua al-ukhuwah bainal muslimin atau at-ta'akhi bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan antara sahabat muhajirin dan ansar. Dan yang ketiga adalah kitabatul wasiqah, membangun kerjasama dan kesepakatan bersama antar warga penduduk Madinah yang majmuk, yang dikenal dalam sejarah dengan sebutan Misakul Madinah atau Piagam Madinah. Hadirin jamaah salat Jumat, adik-adik sekalian yang kami hormati, hafizakumullahu jami'an. Pada khutbah ini akan kita kaji salah satu dari 3 poin penting itu, yaitu tentang binaul masjid. Sebagaimana kita maklum dalam sejarah bahwa hijrah Rasulullah ke Madinah, sesampai beliau di Madinah, yang pertama kali beliau bangun bukanlah rumah pribadi. Yang beliau bangun pertama bukanlah rumah dinas atau bahkan perkantoran dan lain sebagainya. Bahkan dalam riwayat beliau ketika sampai di Madinah numpang di sebuah rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari selama beberapa bulan. Justru yang beliau lakukan pertama kali adalah membangun masjid yang dikenal dengan Masjid Nabawi. Kenapa ini yang beliau lakukan? Tentu Rasulullah sangat memahami bahwa salah satu kunci keberhasilan dakwah sekaligus meningkatkan peradaban dan kebudayaan masyarakat sangat ditentukan dengan kehadiran sebuah tempat majami'un nas, tempat berkumpulnya seluruh manusia untuk beribadah,
bahkan untuk memberikan pencerahan-pencerahan dalam berbagai aspek kehidupan, keagamaan, sosial, masyarakat. Bahkan Rasulullah menjadikan Masjid Nabawi sebagai pusat hingga keputusan-keputusan penting menyangkut perang, politik kebangsaan dan lain-lain sebagainya dilakukan di Masjid Nabawi. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, inilah sesungguhnya fungsi dan peran masjid di tengah-tengah masyarakat yang tidak boleh tercerabut dari akar sejarahnya. Menjadikan masjid sebagai pusat pencerahan bagi umat, membentuk masyarakat madani, masyarakat yang memiliki as-saqafah wal hadarah, peradaban yang tinggi, sebagai cermin dari keberadaan masjid itu sendiri di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ba'dul ulama pernah mengatakan, untuk mengukur tingkat kesadaran keberagamaan suatu masyarakat, cukup dilihat dari masjidnya. Apakah masjidnya rapi dan indah? Apakah masjidnya penuh dengan kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, pengajian, keilmuan dan lain sebagainya? Jika jawabannya iya, maka masyarakat tersebut memiliki kesadaran keberagamaan yang cukup tinggi. Tapi sebaliknya, jika masjidnya kumuh, masjidnya tidak rapi, masjidnya tidak ada kegiatan-kegiatan keagamaan dan keilmuan, maka itulah nilai keberagamaan suatu masyarakat di daerah tersebut. Oleh karena itu, adalah sebuah amanah yang sangat mulia, tugas yang sangat luar biasa, anugerah dari Allah bagi para kaum muslimin yang diberikan amanah untuk menjaga ketakmiran masjid, menjadi khadam, pengkhidmah rumah Allah. Inna buyuti fil ardil masajid, sesungguhnya rumahku, kata Allah, di muka bumi ini adalah masjid. Wa inna zuwaruha ummaruha, dan sesungguhnya orang yang menziarahi masjid, berziarah kepadaku, ummaruha adalah orang yang meramaikan, memakmurkan masjid. Allah berfirman, innama ya'mur masajidullah man amana billah wal yawmil akhir, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, merekalah yang mampu untuk memakmurkan masjid. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman, jika kau melihat, menyaksikan seseorang bolak-balik datang ke masjid untuk beribadah, untuk menuntut ilmu, maka saksikan itu cirinya orang akan wafat husnul khatimah, membawa iman. Oleh karena itu, di akhir khutbah ini ingin saya sampaikan, tugas mulia dalam ketakmiran masjid setidaknya ada 3. Yang pertama imarah, yang kedua idarah, dan yang ketiga adalah riayah. Imarah yang dimaksud adalah melakukan sejumlah gerakan, program-program untuk memakmurkan masjid, baik yang berkaitan dengan keagamaan, berkaitan dengan keilmuan, sosial. Bahkan di masa Rasulullah, masjid berfungsi sebagai tempat memutuskan politik kebangsaan, bukan politik praktis tetapi politik kebangsaan. Ini harus dihidupkan kembali, bagaimana masjid hadir di tengah masyarakat sebagai sebuah manifestasi dari sejarah Masjid Nabawi. Yang kedua idarah. Idarah yang dimaksud adalah melakukan administrasi, menata masjid dengan administrasi dan manajemen yang standar, mulai dari jadwal kegiatan keberagamaan hingga menginventarisir aset-aset dan kekayaan masjid. Yang ketiga, melakukan riayah, pemeliharaan dan perawatan aset masjid, bahkan pengembangan. Pada hadirin jamaah yang saya hormati, di samping sebelah kanan kita saat ini Masjid Jami Ibrahimi sedang melakukan tugas mulia yang ketiga, riayah, yaitu melakukan renovasi, pengembangan,
penyempurnaan untuk merapikan dan keindahan masjid sehingga kita bisa beribadah dengan nyaman, tentram dan berada dalam situasi kondisi yang sejuk, yang indah dipandang mata. Oleh karena itu dari mimbar yang mulia ini, mari kita sisihkan sebagian dari rezeki yang Allah titipkan kepada kita semampu yang kita bisa. Semoga apa yang kita berikan, yang kita infakkan menjadi amal jariah yang terus kita pamin hingga akhir zaman selama masjid ini masih dipakai, digunakan untuk berbagai macam aktivitas keagamaan, keilmuan dan lain sebagainya. Man bana lahu masjidan lillah walau kamabhasi qatatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, cawe-cawe ikut membangun masjid, mensukseskan masjid, sekalipun masjid itu kecilnya seperti sangkar burung, maka Allah akan menyiapkan istana baginya di surga. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wa taslim ala an-nabiyil karim. وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعاشرة الكرام وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم عافنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم سلمنا وسلم إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي جميع البلدان. اللهم انصر على أعدائهم نصرا عزيزا من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت أقدامهم وتقبل شهداءهم. اللهم أغفر عليهم الصبر والسكينة والوقار في قلوبهم. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله عز وأجل وأكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على